Ya, emang dari kemarin Ripan selalu memuji-muji pabrikan Jepang yang datang masuk ke Indonesia, menjual motor mereka dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang rasional, yang Ripan harapkan mereka bisa kasih paham pabrikan Jepang. Tapi sepertinya sekarang udah mulai kagak rasional nih pabrikan Cina. Misalnya baik dari CF Moto yang kemarin awal-awal masuk ke Indonesia sempat-sempat kita sanjung-sanjung, kita puji-puji. Tapi sekarang kenapa ini pabrikan malah jadi jumawa, sombong, emang udah mulai kagak rasional kayak pabrikan Jepang. Buat CF Moto kalau misalkannya mau sama baik ya pabrikan Jepang, mendingan gak usah bikin motor sama sekali dah. Udah sumpek pasar motor di Indonesia yang kagak jelas. Emang maksudnya kenapa sih Bang Ripan? Jadi gini, Ripan tuh bakal ngebahas salah satu motor dari CF Moto yang udah mulai kagak rasional, yang udah kayak sama-sama baik kayak motor-motor Jepang, yaitu CF Moto 250 SR. Jelas ya namanya ya, CF Moto 250 SR 250 cc street racing. Tapi sebenarnya ada beberapa kejanggalan, hal-hal kocak dari ini motor yang udah buset dah ilah. Pertama, yang paling basic dulu dah. Udah tahu kelas 250 cc atau silinder di Indonesia tuh markanya tuh sulit banget. Ini CF Moto malah nongol dengan spesifikasi tersebut. Mungkin CF Moto mikir ya nggak apa-apa meskipun gak laku atau silinder 250 cc. Yang penting cara tampilan dan juga ergonomis seperti motor sport fairing yang paling populer di Indonesia. Kenapa Ripan bilang gitu? Karena selewat ya, kalau misalkannya kita lihat motor ini secara tampilan dan juga ergonomis, ini seperti perpaduan R15, CBR si Klotok dan juga GSX si Lele disatuin dah tuh jadi ini motor CF Moto 250 SR. Tapi yang makin kagak rasional nih bos ya, harganya ini motor. Alamak najisnya. Tapi yang paling kagak rasional nih ya bos, ini motor emang atau silinder 250 cc, tapi bobotnya itu udah sama kayak motor 2 silinder. Belum juga harganya juga sama kayak 2 silinder di angka 60 jutaan. Udah kagak rasional gimana nih motor Cina sekarang. Oke, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal langsung roasting aja motor Cina yang populer sekarang, yaitu CF Moto 250 SR atau Sport Racing. Tapi sebenarnya ini motor nggak sport racing banget. Kenapa demikian nanti kita bakal bahas. Tapi Ripan bakal roasting ini motor. Pertama kita bakal mulai dulu dari desain. Kalau misalkannya kita lihat dari depan, ini motor kayak CBR si Lele yang dikasih jambul. Yang buat ngebedain nggak apa-apa dah, ini motor kita kasih topeng baik kali ya. Belum juga kalau misalkannya kita geser ini ke samping, ini motor udah kayak pakai fairing GSX si Lele R150. Tapi belum kelar di situ, kita kalau misalkannya pindah ke belakang, ini motor desainnya udah mirip kayak R15 si alien preketek. Dah tuh ya. Desain motor ini menggabungkan 3 elemen motor sport fairing 150 cc yang paling populer di Indonesia. Tapi mungkin sepertinya ini CF Moto 2,5 SR lebih spesifik ke CBR 150 si Klotok, karena dia tahu kalau misalkannya ini motor paling populer di Indonesia. Cara gitu kan, motor Cina tuh paling jago banget ngeduplikat. Makanya ini si CBR Klotok dijadiin tumbang. Kenapa Ripan bilang begitu? Karena kita lihat dari bagian velg, ini mirip si CBR 150R. Belum juga rangka yang digunakan kagak pakai slim frame seperti si GSX, kagak pakai data kropos seperti R15. Ini rangkanya pakai model tralis, udah kayak si tralis rangka jemulan CBR 150R. Terus kenapa Ripan juga bilang kalau misalkannya ini motor lebih spesifik ke CBR? Kita lihat ini dari spionnya pelit banget, R15 GSX jenong, bener-bener pokoknya mah ngasih experience bener-bener motor sport fairing. Ini yang katanya nih, yang katanya sport racing dari namanya. Ini makanya lebih ke sport touring sama sport fairing touring sama kayak CBR 150R. Selain emang dari visor yang tidak merepresentasikan sebagai motor sport racing, ini adalah pada proporsional penggunaan ini motor pada bagian stangnya upper yoke kayak si CBR Klotok. Apalagi kalau misalkannya masalah ergonomi, emang kalau misalkannya pakai ini motor relatif pendek, tidak jinjit, juga tidak bungkuk. Tapi kalau misalkannya kita lihat ekor ini motor yang sama kayak R15, yang nunggingnya udah kayak GSX. Ini bener-bener semok emang, tapi nungging. Apalagi kalau misalkannya kita lihat pada bagian depan ini motor, shocknya itu udah kayak di downsize, turun, bener-bener turun. Gimana motor-motor sport fairing, real sport fairing, tapi stang dan visor dibikin seperti CBR. Jadi ini perpaduan yang selain emang secara estetika di copy dari 3 motor sport fairing 150
150 cc yang populer di Indonesia, proporsionalnya juga ini motor diambil dari motor yang paling populer di Indonesia, yaitu CBR 150R. Digabungin semuanya jadi satu dah ini motor. Emang apa sih nggak boleh? Dan mungkin kalau misalnya kalian udah menganggap itu adalah hal yang janggal, masih ada kejanggalan lain yang kocak di ini motor. Ini dari pengereman dulu dah. Emang ini pengereman depannya keren, radial 4 piston deh, buset. Tapi kalau misalkannya kita lihat ke handle, gila, ukuran handle-nya itu kecil, udah kayak handle Mio nih ya, harus ngegenjot rem 4 piston. Dan banyak reviewer yang bilang kalau misalkannya ini remnya itu relatif dalam. Ya gimana kagak relatif dalam? Ini handle rem stok di gudang, dipasangin di ini motor harus neken 4 piston. Logikanya di mana dah tuh? Apalagi ini master rem nih ada dudukan spion. Emang ini di fairing depannya tuh udah ada 2 spion. Jadi kalau misalkannya pengen pakai 4 spion bisa dah tuh dipasang di handle ini motor. Waduh, masalah rem belum selesai di situ. Banyak reviewer yang bilang kalau misalkannya rem belakangnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau misalkannya dipijit dikit langsung ngerem, ABS-nya capek dan kebalik. Harusnya rem depan yang pakem. Ini mah rem depan yang harus dalam baru pakem. Tapi rem belakang yang harusnya agak dalam baru pakem. Tapi ini mah sedikit pencet udah pakem. Kita tahu kalau misalkannya pengereman utama itu di depan, yang belakangnya itu sebagai penyeimbang. Ini mah kebalik. CF Moto, ilah. Nah, hal absurd yang lainnya nih ya, kita bakal langsung rekap. Ini bobot motor seperti yang Ripan tadi bilang itu sama seperti motor 250 cc 2 silinder, tapi dengan 1 silinder. Apalagi yang emang powernya sama kayak Ninja 2,5 single silinder, tapi dengan bobot nih ya, yang seberat 2 silinder. Ini teriak-teriak nih mesin, kasihan pokoknya mah. Jadi bisa dibilang ini motor paling berat dengan peak power rata-rata sama di motor 250 cc atau silinder. Jadi kalau misalkannya head to head dengan Ninja 250 mono, ini motor udah pasti kalah, apalagi sama yang 2 silinder. Tapi kalau misalkannya kita ngomongin performa ini motor yang sebenarnya mah tidak wah-wah banget, atau silinder DOHC 27 horsepower. Ya sama seperti yang dari Pan bilang, seperti Ninja 250 SL, tapi dengan bobot yang lebih berat 10 kg. Beh, dah buset dah tuh. Dan masalah yang paling besar di ini motor itu ada pada bagian getaran yang buset, vibrator sampai ke fler. Makanya ini jalur stangnya itu panjang, apalagi footstep dikasih karet biar getarannya kagak kerasa kali ya. Ya Ripan juga ngerti yang namanya piston besar buat 1 silinder itu getarannya tuh emang rata-rata bakal bener-bener kerasa. Tapi ini balancernya kebuat dari pohon mahoni apa gimana? Kayaknya mah kagak wajar. Ya selepas dari bagaimana banyaknya keabsurdan ini motor, seperti dari tampilan, desain, proporsional, konfigurasi mesin dan juga bobot yang dailah buset. Tapi emang ada beberapa keunggulan di ini motor seperti speedometer di FT-LCD, udah ABS, udah slipper clutch ya, bukan assist and slipper clutch. Apalagi dengan build quality-nya yang cakep banget, dan mungkin juga karena durabilitasnya ini bagus, tebal-tebal material yang digunakannya, makanya bobotnya bisa berat. Ya banyak juga orang yang nyebut kalau misalkannya kualitas cat dari ini motor itu bagus banget, apalagi dengan finishing yang sangat rapih di ini motor, yang sepertinya itu menjadi nilai jual dari ini motor. Tapi mereka lupa ada beberapa aspek dan faktor yang mereka tidak perhatikan buat market di Indonesia. Oke, mungkin mereka mendesain sedemikian rupa seperti motor sport fairing 150 cc populer di Indonesia, tapi menggunakan konfigurasi mesin yang paling dibenci orang-orang Indonesia. Ini bakal dilema kita sebagai customer nih, beli apa kagak. Tapi kayaknya kita nggak bakal beli setelah kita tahu harga ini motor seharga motor 250 cc 2 silinder. Kagak bakal kita mikir dulu kira-kira beli yang mana apalagi dengan bobot ini motor yang sama kayak motor 2,5 cc 2 silinder. Ya kalau misalkannya kita mikir-mikir ngambil 2,5 cc atau silinder karena bobotnya yang ringan. Tapi kalau misalkannya yang 2,5 cc atau silinder aja bobotnya malah sama kayak 2,5 cc 2 silinder, ngapain kita ngambil yang 1 silinder? Udah baik ambil yang 2 silinder. Fair play gak tuh? Orang kayaknya kita juga kagak bakal mikir dah kira-kira ambil CF Moto 2,5 SR atau CBR 2,5 RR. Ya ambil CBR 2,5 RR, udah jelas brand Honda. Tapi ya, emang terlepas dari bagaimana CF Moto nekat ngeluarin motor ini dengan harga yang kagak rasional, sepertinya mungkin fine-fine aja kalau misalkannya ini motor dihargai 40 jutaan. Karena Ninja 2,5 SL mono aja ataupun let's say Gixxer 2,5 yang SL aja itu ada di angka ya 36 atau 40 jutaan dah. Tapi ya terlepas dari bagaimanapun itu, sepertinya kita jangan
menormalisasi pabrikan Cina yang udah mulai seenaknya ngebikin motor dengan harga yang kagak rasional, dengan mentang-mentang mengcopy ataupun ngeduplikat motor-motor Jepang yang populer di Indonesia. Kasih paham dah pokoknya. Tapi Ripan gak bakal nanya kira-kira motor ini worth it apa kagak. Soalnya Ripan juga udah pasti tahu jawabannya. Ah, ilah buset motor-motor Cina. Banyak kejanggalan dah di ini motor. Pokoknya mah satu video yang ngebahas tentang motor Cina, yaitu ini. Telan dah tuludah ceh moto. Ah.